Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Gusti Alit Suputra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan atau LPD dan teman-teman semua kelas 4C Manajemen Pagi. Di sini saya selaku moderator pemandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iketet Gede Madawa Desa, absen 16, NIM 2102014277. Saya Ana Agung Ayu Dalam Purnawati, absen 18, NIM 2102014280. Saya Nimade Artika Citra Dewi, absen 28, NIM 210201492. Saya Niputu Nana Puspita Dewi, absen 38, NIM 2102014354. Let's go! Baik, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian BPR dan landasan hukum. Yang kedua, fungsi dan tujuan BPR. Yang ketiga yaitu perkembangan BPR dan BPR syariah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Adapun perbedaannya yaitu bank umum diberikan kewenangan untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak memiliki kewenangan tersebut, di mana BPR tidak terlibat dalam beberapa jenis pelayanan kegiatan usaha valuta asing dan giro. Adapun contoh dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu antara lain Lumbung Desa, Bank Pasar, dan Badan Kredit Desa atau BKD. Selanjutnya, kita akan membahas landasan hukum BPR. Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditunjukkan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi BPR, di mana tujuan BPR yang pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat, yang kedua menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi masyarakat, yang ketiga melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana, dan yang keempat ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung. Selanjutnya, fungsi BPR yang pertama, memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu pengembangan bisnis BPR. BPR merupakan bagian penting dari sektor keuangan dan perannya dapat dibandingkan dengan bank-bank di negara lain. Inklusi keuangan adalah tujuan utama pemerintah kita, sehingga kita perlu memastikan bahwa akan selalu ada cukup nasabah yang dapat mengakses layanan keuangan tanpa memandang lokasi atau status sosial mereka. Adapun strategi pengembangan yaitu yang pertama itu ada lokasi geografis. Strategi pengembangan bisnis BPR, meskipun BPR tidak perlu berlokasi di daerah pedesaan, BPR harus memiliki hubungan dengan daerah-daerah tersebut. Dengan kata lain, jika BPR berlokasi di daerah perkotaan yang memiliki rekening bank atau under paket, yaitu tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, maka BPR tersebut masih dapat dianggap sebagai bank pedesaan berdasarkan lokasi geografisnya saja. Yang kedua, ada memfasilitasi transaksi keuangan. Strategi pengembangan bisnis BPR yang tak kalah pentingnya adalah fasilitas keuangan yang dibutuhkan nasabah. Saat ini, metode pembayaran semakin beragam. Tak hanya datang offline ke kantor saja, namun bisa juga dilakukan dengan online dan kecepatan tinggi tanpa harus ribet. Yang ketiga, kegiatan bisnis. Strategi pengembangan bisnis BPR selanjutnya yaitu berfokus pada bisnis inti. Selain bisnis inti perbankan,
BPR juga harus fokus pada pembiayaan sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah atau UKM. Baik, materi selanjutnya yaitu BPR Syariah. Menurut Sudarsono 2013-102, dalam prakteknya, BPRS mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah kiprah BPRS yang kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, sumber daya manusia yang dimiliki BPRS, dan kurang adanya koordinasi baik di antara BPRS maupun dengan lembaga lainnya. Opung dan Masa Hudu 2014 dalam penelitiannya menyebutkan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR, yaitu persaingan global, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur, peraturan perundang-undangan, modal, teknologi, manajemen edukasi, dan penelitian SDM. Baik, sekian presentasi pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup presentasi pada pagi hari ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Alright.